warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan Emang harus sembuh sih bang? izinkan saya menyampaikan materi tentang bukti logis dari Quran yang menguatkan keimanan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan keautentikan Al-Quran. Jadi pada kali ini pertama-tama kita akan membahas tentang alam semesta. Pasti ada yang menciptakan. Hadirin sekalian, lihatlah langit yang tinggi, bumi yang luas, air yang turun dari langit, siang dan malam yang berganti. Semua ini berjalan begitu teratur. Apakah bisa semua ini terjadi tanpa ada yang menciptakan dan mengatur? Bisa. Dari mana? Logikanya sederhana. Kalau ada jam yang rumit, pasti ada pembuatnya. Maka alam semesta yang jauh lebih rumit pasti ada penciptanya. Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Bacaannya mana mas? Dalilnya apa tuh bang? Dan yang kedua, kita akan membahas tentang Tuhan itu hanya satu. Tapi kok di agama lain ada Tuhannya? Dua Tuhan, bagaimana jika keduanya berselisih dengan mengatur alam? Kok salah bang? Yang benar dong. Kalian ini. Tak ada kartu segi. Tuhan itu hanya satu. Nek gue tahu orang lima mas. Kenapa bisa dikatakan Tuhan itu ada satu bang? Dikarenakan kalau ada dua Tuhan, bagaimana jika keduanya berselisih dalam mengatur alam? Yang satu ingin hujan, yang satu ingin cerah. Maka pasti alam ini rusak. Quran surat Al-Anbiya 22 menyebut, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah rusak binasa. Dan Quran surat Al-Ikhlas menegaskan dengan jelas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan materi kita pada ketiga ini, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang benar. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur, bahkan sebelum kenabian. Beliau tidak bisa membaca atau menulis, tapi mampu menyampaikan ajaran yang sangat tinggi, mulia, dan merubah dunia. Logikanya, tak mungkin seseorang yang buta huruf bisa menciptakan kitab yang mengalahkan semua karya manusia jika bukan karena wahyu dari Tuhan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan pada materi yang keempat, kita akan membahas tentang Al-Quran adalah kitab suci yang otentik. Kenapa bisa otentik? Karena Al-Quran tidak pernah berubah sejak diturunkan. Ia dihafal jutaan orang di seluruh dunia. Al-Quran pernah berubah bang? Hingga hari ini.
Tidak ada kitab lain yang seperti itu. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Hadirin sekalian, keimanan kita kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran Waktu tinggal 5 bukan hanya berdasar perasaan, tapi juga dibuktikan dengan logika dan ayat-ayat Al-Quran. Maka mari kita kuatkan keimanan, pelajari agama, dan sampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Itu juga akan dibicarakan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya setiap hari teman pakai sabrawang? Astagfirullahaladzim, ini jamaah dari sabda mobil dari mana ini? Dari Hukumnya Amba SMA. Hukumnya memakai sabrawang itu adalah ngetrol. Itu tidak boleh dicontoh. Tapi Pak Ustadz juga pakai sabrawang dan itu 27, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz gak main mobil legend nah. Tapi Pak Ustadz, kebohongan itu tidak bisa ditutupi Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya, apa hukumnya kita mendapatkan heal dari Minion Godland? Itu namanya ngatron nggak sih Pak Ustadz? Itu namanya bukan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.